Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi fid dharaini. Fahadihi maka bermula ini yang telah disebutkan alias semuanya penjelasan dari depan itu. Jumalun itu beberapa jumlah mimma dari sesuatu yang seharusnya antah fado apa bahwa menjaga siapa kamu anhu darima. Semua yang telah disebutkan itu mestinya kamu sekarang sudah menjaganya, tapi sebagian dari itu kamu sudah menghilangkannya, bukan menjaganya tapi malah melenyapkannya. Kenapa? Ya itu tuh. Mestinya orang yang belajar bab adab, sekarang kita belajar bab adab apa? Kaki. Nah, orang yang belajar adab kaki mestinya dia paham bahwa tidak datang ke majelis ngaji jalannya adalah maksiat. Mestinya dia paham, tapi dia tidak praktekkan itu. Berarti dia tidak sedang menjaga. Kalian yang datang sampai sini itu berarti kalian sedang menjaga kaki Anda supaya kaki Anda tetap melakukan ketaatan. Semoga saya hanya bisa berdoa. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Apa? Semoga Allah membalas perbuatan kaki kamu tadi yang datang dari asrama menuju tempat kalian saat ini, yang kalau dihitung itu kiranya lebih dari 100 langkah. Saya doakan semoga Allah membalas kebaikan itu. Satu, dibalasnya di dunia sekarang juga dan nanti di akhirat. Dan saya minta kalau di akhiratnya ya Allah saya minta semoga anak-anak santri yang mau melangkahkan kakinya ini, saya minta semoga amalan yang sekecil itu tadi, semoga di akhirat itu bukan menjadi amalan yang kecil lagi, tapi melainkan menjadi amal yang agung sekali. Jawari haka pada beberapa anggota badanmu, adz-dzahirata yang nampak. Yang namanya menjaga itu ada perjuangan. Kalian kalau diajak perjuangan masalah ngaji ini kalian tidak bisa memasuki gitu. Tapi kalau kalian diajak perjuangan masalah menjaga cinta itu kamu baru terasa itu. Contohnya, kamu biarkan HP itu tanpa ada notif dari seseorang. Tidak usah kamu isi apapun situ, walaupun notifnya berdatangan bertubi-tubi kepada kamu. Berarti kalau kamu tidak memasuki notif itu, membuka itu dan membalas itu, berarti kamu tidak menjaga, tapi kamu akan menghancurkan. Kenapa? Yang membalas berarti menjaga. Paham? Kamu tuh tidak paham apa? Saya yakin 100% kamu akan paham dengan makna centang biru. Kamu akan paham checklist 1. Kamu akan paham dengan terakhir dilihat. Itu sangat penting di dunia kamu saat ini. Kamu pasti akan perbandingkan itu. Terakhir dilihat aja 2 jam 06.13. Terus kamu bilang gini, awak ngechat ini tadi 06.12. Kok bisa? Chat awak itu udah dibuka. Kan ngamuk tuh kamu tuh. Blokir. Akhirnya apa? Akhirnya kamu merasa tidak adil ini. Karena cinta
bertepuk sebelah tangan. Kamu yang paling merasa bahwa kamu yang paling berjuang. Awak rela lo ngechat sebelum sarapan, ngajak sarapan. Bang, ini nasi, ayo sarapan gitu kan. Ini tahu enggak, Bang? Nasi ini tadi, waktu awak nampuk ke situ, masih ada asap. Tapi kini abang itu balasil lama itu nasi sudah menjadi bubur. Saking kelapa aja. Nah, akhirnya apa? Kamu berasa paling berjuang. Dan perjuangan itu, itulah yang dinamakan dengan menjaga. Alias setia. Nah sama, kita harus setia menjaga diri kita ini supaya tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga, anggota badan kita tidak melakukan sebuah pelanggaran. Itu namanya kita sedang menjaga. Tapi kalau kamu los, mana? Los ke situ, gas ke situ, itu sedang kamu berarti kamu sedang tidak menjaga. Hati-hati. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, ingat, kalau kamu kufur sama nikmat yang sudah saya berikan, kamu masih bisa jalan tapi kamu gunakan untuk maksiat kepada saya, hati-hati, tunggu. Siksa saya sangatlah pedih. Tunggu. Allah nyuruh nunggu, tidak langsung. Nah, itu paham ya Mas Ite? Nah, wa amalu hadhil jawarihi, bermula beberapa amalnya inilah beberapa anggota tubuh. Bermula beberapa amal inilah beberapa anggota tubuh, innama tatarasyahu, itu semestinya tumbuh apa amal hadhil jawarih. Kalian tahu amal yang sedang kita lakukan sekarang ini itu ternyata tumbuh min sifatil qalbi, dari beberapa sifatnya hati, tumbuh dari hati. Berarti kita bisa simpulkan yang hadir di sore ini ikut ngaji, berarti hati-hati kalian itu adalah hati-hati yang spesial, yang istimewa. Kalau yang baru hadir yang rasanya gitu. Kalau yang baru hadir, kalau yang setiap hari hadir merasakan perjuangan, susah ngaji, melangkahkan kaki itu berat, lebih enak nyari belut misalnya, tidak akan memahami makna itu. Akhirnya meremehkan. Tapi kita doakan yang baru ngaji-ngaji, yang bolong-bolong ngaji, semoga diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in aratta, sekarang kuncinya ada di hati. Fa'in aratta, maka jika menginginkan siapa kalian hifdzal jawarihi, pada menjaga beberapa anggota tubuh. Sekarang kuncinya, Gus, ada santri yang curhat. Saya tengok sekarang nih santri itu jarang curhat. Curhat masalah dirinya sendiri untuk mengembangkan kebaikan di dirinya itu loh. Mana? Jarang. Tengok Imam siapa? Imam Syafi'i. Ada tak bunyi di alala? Di alala apa bukan? Syakautu ila waki'in su ahifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Katanya Imam Syafi'i bilang, syakautu ila waki. Awak tuh pernah curhat sama Kiai Wake, karena kiainya Imam Syafi'i Kiai Wake. Tentang apa? Su'ahifdi. Buruk nian hafalan awak. Kenapa? Bos, ngapal awak kaya ngapal kok susah nian. Disuruh ngapal satu nadom dari Pak Ustadz itu tadi. Enggak nyambung-nyambung. Tapi saya suka sama anak kelas 3 sekarang. 3 apa ini? MTS. Karena sebagian dari mereka ada yang curhat itu dan berusaha untuk itu. Tapi saya tengok masih belum continue. Kenapa belum continue? Belum istiqomah. Masih Senin Kemis.
Kalau lagi pas anu banget datang. Kalau pas lagi tidak anu banget nggak datang. Apa? Biasanya ada yang datang. Saya tuh kalau nengok kayak gitu tuh hati ini rasanya ya terharu juga gitu kan. Zaman sekarang gitu kan. Apa? Dia tuh datang. Saya tidak akan sebutkan namanya ya. Kalian tapi sifati sendiri. Datang, terus bilang gini, Gus, minta waktunya. Nah apa? Nah ini belajar. Belajar apa? Yang tadi itu guys, pelajaran itu tidak paham. Yang lain paham enggak? Yang lain? Yang lain tambah tidak paham. Ngawak tidak paham? Oh gitu? Emang apa? Oh ini Gus, nazaman ini disebutkan. Liyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'hum wa taf'alina tarhamina hali wa syaharat bil khamsatil af'ali. Nah nyari yang kayak gitu tuh 1000 banding alias LA LG LA NG KA. Jarang. Tapi tidak tahu dia tuh menjadi korban dari kawannya atau dia tulus dari hatinya. Kadang kan kalau korban dari kawannya, oh sudahlah kamu perwakilan, kamu dewek, lagi awak nyontoh. Kan gitu. Makanya kemarin sebagian ada yang tanya, kamu kok dewean? Yang lain mana? Agaknya nengok sini, Gus. Tapi tidak apa-apa lah kan. Itu namanya paksaan yang berujung ke beruntungan. Iya iyalah dipaksa tapi dia yang untung. Yang lain tuh ya untung juga tapi cuma untung tulisan besok udah ditakzir gitu, Pak. Apa? Sudah diterjemah, Pak Ustaz. Paham? Nah itu yang tidak tahu. Kalau terjemahnya, alhamdulillah ini sudah dapat hasil apa namanya tahajud tadi malam, jadi dapat terjemah. Oh gitu, luar biasa kan. Ada yang disuruh yang jadi umpannya tuh kawannya tadi. Tapi tidak apa-apa, kawannya dapat bonus. Bonusnya apa? Dapat bonus pemahaman. Pemahaman itu kalau diarahkan ke situ, dia tidak akan ke situ. Kalau diarahkan ke situ, dia tidak akan ke situ. Dia akan tetap. Nah, itu berarti paham. Contohnya. Paham? Paham kan? Apa? Udah lanjut. Jadi intinya fa'alaika maka tetaplah siapa kalian bitathiril qalbi dengan membersihkan hati. Berhubung kuncinya anggota tubuh yang baik. Contoh anggota tubuh yang baik, telinga yang baik adalah telinga yang mau mendengarkan ucapan gurunya. Itu kan termasuk baik. Nah, bagaimana cara memperbaiki telinga supaya telinga itu aktif mendengarkan perkataan gurunya? Nah, ini resepnya. Fahuwa maka bermula tathir takwal batini itu takwa anggota batinnya. Termasuk anggota tangan yang baik adalah tangan yang tidak menepuk-nepuk pulpennya di kakinya Rajab. Nah itu kalau ditanya Patir, mestinya Patir itu bertanya, bagaimana Gus caranya supaya tangan kita ini menjadi tangan yang baik, gitu kan? Ini tidak ada tanya. Bahkan semen pun ditinju gitu. Nah ini mestinya ada tanya. Nah, resepnya apa? Takwal batin, takwa di dalam hati.
Wal qalbu bermula hati huwa yakni al qalbu. Al mudghatu itu daging satu kempal. Daging satu kempal. Darah satu kempal. Itu di dalam hati. Allati rupanya perkara idza soluhat di dalam ketika bagus apa allati soluha maka bagus biha dengan allati apa yang bagus sairul jasadi apa seluruh jasad seluruh orang itu kalau hatinya baik pasti anggota tubuhnya baik. Nah adanya patir itu tadi kan nepuk pakai pena karena hatinya sudah bunyi. Daripada awak ada makna mending mukul kakinya Rajab yang penuh dengan cantang itu. Dipukulkan kan? Niat dari mana pergerakan ini mulai? Dari punya keinginan di dalam hati. Sekecil apapun itu. Nah, kayak Sania manggil kawannya ini, itu udah ada niat dulu. Dari hatinya, awak nak manggil inilah siapa namanya Pipah. Pipah, tengok nih Quran nih. Nah. Itu niat dulu dari hati. Nah, makanya saya sampaikan, kalau niat kamu sudah diatur, pertama niat kamu tuh sudah nganeng gurunya, itu tidak akan terjadi itu. Pasti akan kayak Pina gini. Menatap gurunya dengan penuh keharmonisan. Ya. Iya. Kenapa? Karena niatnya dari awal ya sudah, awak tuh niat datang musola itu cuma satu, nganeng guru. Semua yang ganggu awak tepis. Ganggu apa? Wah. Jadi fokus gitu. Kalau yang tidak fokus ya gitu akhirnya. Sikut sini, sikut situ, ninju sini. Tuh. Nah, kebalikannya wa idza fasadat dan di dalam ketika rusak apa allati yakni hati tadi atau mudghah tadi fasada maka rusak dia dengan allati sairul jasadi apa seluruh jasad. Kalau hatinya sudah rusak maka anggota tubuh yang lain juga rusak. Saking rusaknya telinga tidak pakai lagi, leher pun tidak dipakai lagi saking rusaknya. Kenapa? Belum khusyuk. Kalau khusyuk, ada motor lewat, itu tidak akan terpengaruh dia, akan mandang ke depan terus. Awak gatal bikin nengok tadi tidak terjadi. Harus fokus. Ini harus dipertahankan. Diam, jangan gerak. Nah, dengar suaranya, apa itu namanya? Dita. Gitu. Akhirnya melengos juga dia. Kenapa? Aduh ya Allah katanya. Apa? Benteng saya ternyata terlalu rapuh. Gitu doang pas ditengok. Orang penuh upil gitu ditengok. Jadi kan karena dia tidak fokus. Orang fokus itu kan berusaha terus. Kayak sholat tuh kalau orang fokus itu kan usaha gini terus. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Berusaha berangan-angan maknanya. Sampai Malik Yaumiddin. Habis itu kan karena dia bingung maknanya apa tuh tadi. Tapi dia tetap terus Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap fokus. Beda sampai tidak fokus. Tidak fokus kan baru sholatnya. Allahu Akbar. Oke, ada yang kawannya baru datang, terus ke Siko, telat. Gitu, soalnya apa? Nggak fokus. Orang fokus apa yang terjadi ya? Gitu.
Makanya cerita Laila Majnun itu udah pernah dengar kan? Laila Majnun ya? Iya udah sih? Laila Majnun. Kalau di bahasa apa? Apa? Romeo dan Juliet. Nah, ini tapi kalau yang di kita tuh Laila Majnun. Hah? Apa? Laila Tangkos. Laila Majnun. Laila Majnun gini, coba tengok. Sahabat apa orang-orang tuh pada sholat. Yang si cowok itu lari. Akhirnya di gini. Orang yang sholat tuh tadi, "Hei kamu tuh kayak mana? Kita sholat kok kamu kok lari-lari?" Eh, nggak fokus itu. Buat kita nggak fokus. Kata yang cowok tadi, karena saking cintanya sama Laila, bilangnya, "Kamu tuh kayaknya ada yang aneh." Saya saking dipanggil oleh Laila itu sudah buta semuanya. Tidak nampak. Kamu ada sholat tuh tidak nampak. Semuanya tidak nampak. Lah kamu yang sedang dipanggil Allah Subhanahu wa taala tapi kok masih masih nampak saya lari tadi. Berarti kamu sedang tidak fokus. Berarti Anda yang tidak fokus. Katanya tadi. Nah, makanya kalau fokus tuh enggak lagi dia akan terkecoh dengan yang lain. Nah, kalau kalian ngajinya nganeng berarti ya kau berarti fokus enggak dengar tuh suara motor datang. Nasi awak tuh lah keluar belum ya? Sampai belum? Wah, bapak itu. Nah, itu ya kenyataan sairul jasadi apa? Seluruh jasad. Kalau artinya buruk maka anggota yang lain juga alias bobrok bahasanya. Pastagil maka sibuklah siapa kalian bislahiha dengan memperbaiki hati. Oleh karena itu kalian sibuk urusi hati supaya hatinya selalu baik. Kenapa? Litasluha supaya bagus. Ada yang salah dari mana itu? Terus? Apa? Hah? Bapak bagus namanya. Iya. Ya kita doakan yang bapaknya disebut semoga umurnya panjang, rizkinya lancar, terus buatkan adik banyak. Bihi sebab al-qalbu jawarihuka apa beberapa anggotamu. Kenapa kita harus sibuk dengan hati? Karena supaya anggota kita itu semuanya ikut baik. Wa salahuhu bermula bagus al-qalbu. Yakunu itu ada apa salahuhu. Terus apa? Habis. Ya tetap dibaca. Yakunu itu ada apa salahuhu bimulazamatil muraqabati itu dengan diam belum selesai kok rame. Bimulazamatil muraqabati itu dengan nanti nganggapnya itu ngaji belum selesai. Tolong dikedepankan adabnya, ini belum selesai. Bimulazamatil muraqabati. Ngaji belum selesai kok sudah jalan-jalan. Apa udah dari tadi? Coba dari tadi, disuruh depan dari tadi baru maju gini. Oh. Itu namanya habis manis sepah dibuang. Dia pingin baliknya cepat. Enggak pakai antri. Makanya keutamaan ngaji di depan adalah baliknya cepat duluan. Bimulazamatil muraqabati itu dengan menetapi melirik hati.
Jadi ini kuncinya, supaya hatinya baik, kamu selalu koreksi hati supaya hati tidak berbuat yang aneh. Contohnya berbuat aneh-aneh nih. Awak ini nanti kalau pas ngaji nak selesai awak baru pindah ke depan. Soalnya biar cepat. Nah, ini namanya apa namanya? Namanya menginjen atau mengoreksi hati kita. Nah, kemudian berhubungan dengan itu, bagaimana kita bisa tahu hati itu berbuat salah? Besok akan dibahas, yaitu di bab fi ma'asil qalbi. Itu bab menerangkan tentang maksiat-maksiatnya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun.